Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17-25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara 5. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Tema hari ini adalah teruslah bersaksi, tangtor mendadi sabi. Pernahkah Anda merasa dihadapkan pada situasi di mana segala sesuatu nampaknya menentang Anda? Anda mungkin merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan, atau bahkan disingkirkan hanya karena Anda membagikan kesaksian iman. Pengalaman seperti ini mungkin pernah atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dari para rasul yang menghadapi tekanan, ancaman, dan penindasan karena pewartaan Injil. Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang suci dan kedaulatannya melampaui segala bentuk kekuasaan duniawi. Peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita ini adalah bagian penting dari perjalanan awal gereja Kristen, khususnya di Yerusalem. Dalam kisah ini, para rasul ditangkap oleh pemimpin agama Yahudi dari aliran Saduki ayat 17. Golongan ini terdiri dari orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan dan adanya malaikat. Mereka berpengaruh besar dalam mahkamah agama Yahudi disebut Sanhedrin. Mereka sangat iri hati, terbakar oleh kecemburuan besar yang lahir dari ketakutan kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Karena itulah mereka menggunakan pengaruhnya untuk menangkap para rasul. Tetapi para rasul kemudian dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan kembali mengajar di bait Allah. Melalui peristiwa ini, Allah hendak menunjukkan kedaulatannya terhadap para penentang. Karena yang menjebloskan para rasul adalah golongan Saduki yang tidak percaya pada adanya malaikat, maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk membebaskan para rasul. Karena para Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan, maka Allah membebaskan para rasul dari penjara untuk terus mewartakan kebangkitan Kristus. Ada banyak yang bisa menjadi penjara kita dalam memberitakan berita sukacita Paskah. Iri hati, dengki, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ada rupa-rupa kuasa yang bisa menjebloskan kita ke dalam penjara tersebut, tetapi Allah telah menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat merintangi pekerjaan pewartaan dan pengajaran tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Teruslah bersaksi, biarkan Allah yang berperkara di atas kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.